Business Intelligence, Machine Learning, dan Artificial Intelligence. Ketiga subbidang pekerjaan berbasis data yang juga populer di era saat ini. Business Intelligence yaitu proses menganalisis dan melaporkan data bisnis, bisnis historical, yaitu data bisnis masa lalu yang disajikan ke dalam dashboard. Jadi dari data-data bisnis yang sudah ada itu akan dianalisis dan dilaporkan melalui dashboard yang seperti visualisasi data begitu. Nah, fungsinya untuk apa sih? Yaitu untuk membuat keputusan bisnis dan strategi taktis berdasarkan informasi. Jadi ketika report sudah disajikan, kemudian keputusan bisnis ke depan itu akan dibuat dan strateginya langkah demi langkah itu akan disusun untuk dieksekusi demi perkembangan bisnis. Kemudian hal tersebut disajikan kepada stakeholder, manajer, kepala divisi dan lainnya. Jadi kita ketika berkecimpung di business intelligence itu bisa menyuguhkan report kepada setiap divisi yang membutuhkan. Contoh, divisi marketing, kita akan menyajikan kepada kepala divisinya, kemudian juga bisa di operasional dan sebagainya begitu. Reporting bisnis berupa visualisasi data. Jadi visualisasi data itu erat banget dengan business intelligence. Seperti sebelumnya sempat saya singgung tentang chart, itu harus familiar, harus menguasai kapan menggunakan pie chart, bar chart, line chart, dan sebagainya. Itu untuk memudahkan terjemahan data ke dalam cerita terhadap stakeholder kita. Kemudian kita bahas machine learning. Machine learning adalah tentang membuat dan mengimplementasikan algoritma yang memungkinkan mesin menerima data dan menggunakan data untuk membuat prediksi berdasarkan analisis pola dan memberikan rekomendasi pada machine learning. Jadi contoh kita ingin menganalisa sebuah data yang lumayan atau mungkin ya anggaplah lebih dari hitungan menit jika kita analisis sendiri, itu akan sangat merepotkan. Nah, disinilah machine learning itu berperan. Dia akan menganalisa data yang ada menggunakan algoritma yang mana dari data tersebut akan dihasilkan sebuah prediksi, yaitu algoritma akan menemukan pola-polanya dari masing-masing dari data tersebut, kemudian memberikan rekomendasi pada machine learning. Jadi setiap ketika machine learning sudah dibuat, jadi kita tidak perlu lagi menganalisa data satu persatu, cukup diserahkan kepada machine learning, maka menghasilkan output berupa rekomendasi dan sebagainya. Machine learning ini tidak dapat diimplementasikan tanpa data. Jadi seperti machine learning itu kita anggap seperti sebuah bayi. Bayi itu harus diberikan data agar dia belajar seperti apa sebuah mobil. Mobil itu memiliki bentuk roda 4, kemudian ada spion 2 kanan kiri dengan lebar, tinggi dan sebagainya gitu. Machine learning ini memiliki fungsi untuk membuat prediksi dengan cepat dan akurat dari data yang besar. Ketika kita menganalisa data yang besar, kita mungkin ragu, lelah, atau mungkin error atau salah dalam menghasilkan prediksi kurang akurat dan sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan itu kita koreksi atau analisa kembali dari awal. Nah, disinilah machine learning bisa membantu menyederhanakan dan mempercepat pekerjaan tersebut. Jadi dia lebih
cepat, dan lebih akurat. Machine learning ini memiliki beberapa contoh seperti rekomendasi produk. Jika kita buka Allshop, kita membeli sebuah produk, namun ada rekomendasi produk lainnya. Nah, disitulah machine learning menganalisa pola-pola. Ketika seumpama kita membeli sebuah pasta gigi, maka machine learning pada aplikasi Allshop tersebut akan memberikan rekomendasi yaitu sikat gigi begitu, atau sebaliknya. Kemudian juga bisa pengelompokan item seperti klasifikasi mungkin masyarakat dengan pendapatan rendah, menengah, ataupun atas, begitu itu lebih cepat. Kemudian ada contoh lain itu seperti prediksi harga atau prediksi sebuah angka dari apa yang akan kita masukkan ke depan akan menghasilkan angka berapa. Contoh, kita ingin membuat sebuah kue dengan komposisi tepung terigu, kemudian gula sekian, menghasilkan 10 pieces kue. Namun ada suatu ketika kita ada di saat tertentu kita ingin menghasilkan 50 kue. Maka kita cukup masukkan 50 kue, maka nanti machine learning bisa memberikan komposisi yang tepat. Itu banyak sekali contohnya, dan beberapa contohnya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian artificial intelligence itu adalah simulasi pengetahuan manusia dan pengambilan keputusan dengan komputer. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita kerjakan, kemudian kita ingin mengambil tindakan apa, itu bisa disimulasikan oleh komputer. Nah, implementasinya berdasarkan simulasi kejadian masa lalu, yaitu data agar dapat bertindak otomatis terhadap kejadian yang telah diketahui sebelumnya. Itu seperti machine learning. Namun di sini artificial intelligence itu dia lebih kepada kita bisa pakai bahasa autopilot gitu. Jadi dia bertindak sendiri. Fungsinya untuk menggantikan peran manusia pada tugas tertentu dengan cepat dan tanpa batas waktu dan sebagainya. Ketika kita contoh nih, mungkin SPBU. Ketika kita menjadi pelayan di SPBU, mulai dari menanyakan berapa liter yang dibutuhkan, harganya, kemudian menghitung kembaliannya dan sebagainya. Itu tenaga manusia itu pasti terbatas, pada jam kerjanya pasti dapat menurun. Nah, disinilah peran AI itu dibutuhkan. Contohnya itu seperti search engine. Kita sering nyari tuh. Kalau kita umpama nih pada sebuah perpustakaan, kalau kita tanya kepada pustakawan atau bagian administrasi atau sebagainya, kita minta tolong carikan buku X, itu akan dicari, akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Kemudian mungkin bisa juga salah, itu yang dilakukan manusia. Nah, ketika kita menggunakan mesin atau AI, itu kita cukup memasukkan sebuah keywordnya, apa yang kita butuhkan, maka outputnya akan keluar. Digital voice assistant, kemudian cleaner robot, dan lainnya. Cleaner robot itu seperti robot pembersih yang bentuknya bulat, itu fisiknya lingkaran, yang dia jalan di lantai, di mana akan membersihkan ruang dengan dimensi tertentu begitu. Oke, beberapa sub bidang yang populer sudah saya kenalkan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ikuti lagi video selanjutnya yaitu tentang database. Kita akan kenalan dengan database, kemudian jenis-jenisnya, mungkin juga tentang penggunaan, dan kita akan menuju ke teknikalnya. Terima kasih.